Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi ya di YouTube channel Kebunku Cirila. Hari ini kita ada di kebun alpukat, di kebun durian kita juga. Sudah lama sekali saya nggak update ya tentang kebun kebun alpukat dan durian ini karena ya masih ada sedikit kesibukan ya teman-teman. Jadi belum sempat. Hari ini tanggal 27 Januari. Ini hari Senin. Kita ada di kebun, kita mau cek kondisi dan review-review sedikit ya, gimana keadaan pohon alpukat, durian dan buah-buahan yang lain yang ada di sini. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, ini di sini rumputnya nggak kalah subur teman-teman dengan pohonnya, malah pohonnya nih ada yang beberapa yang kurang bagus ya, kurang sehat seperti ini. Contohnya nih alpukat. Ini kemarin daunnya habis teman-teman, sempat habis. Dan ketika di musim hujan ini dia terubus kembali teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini ya, agak kuning. Kemudian kita fokus dulu ke ini ya teman-teman, durian. Hari ini kita mau fokus ke durian dulu. Ini durian musangking teman-teman. Di bulan Januari ini dia sudah genep 1 tahun ya usianya, karena kemarin kita tanam di bulan Januari. Ini kemarin habis saya pruning sedikit-sedikit untuk cabang-cabangnya yang kecil. Saya pruning ya teman-teman, walaupun kondisi pohonnya agak kurang rimbun tapi tetap saya pruning untuk ini ya, merangsang pembesaran batang. Dan ini untuk kondisinya di musim hujan ini teman-teman, dia masih terubus ya. Ini terubus. Kemarin dia ini masih terubus terus teman-teman untuk musangkingnya. Dan tingginya ini kalau saya perkirakan ini sudah sekitar 1,90 m teman-teman, hampir 2 meter. Namun memang untuk kondisi daunnya dia kurang kurang lebat, kurang rimbun ya teman-teman. Ini nggak begitu rimbun sebenarnya, dan percabangannya belum cukup lebar. Begitu teman-teman. Dan juga untuk eh, daun mudanya ini teman-teman. Nah, ini sepertinya ada problem ya teman-teman, karena warna daunnya agak kuning. Nih, teman-teman bisa lihat ini kuning. Kuning ya, dan untuk ukurannya sendiri ya mungkin ini masih daun muda ya, ukurannya kecil teman-teman. Tuh. Nah, bagi teman-teman yang mungkin paham ya, ini kondisinya hujan intensitasnya sangat tinggi sekali teman-teman. Debit hujannya sangat tinggi sekali. Dan ini kemarin kita sudah lakukan pembongkaran ring ya, kita buatkan juga drainase. Ini sudah ketimbun teman-teman, kemarin sebenarnya agak lebih dalam drainasenya, tapi ini sudah ketimbun lagi sama air hujan. Untuk karakteristik tanahnya sendiri di sini itu sebenarnya gembur sekali ya teman-teman. Jadi saya yakin ini kalaupun hujan 1 minggu full, kemudian panas 1 hari 2 hari, ini tanahnya sudah kering. Jadi dia nggak lama-lama nyimpen airnya teman-teman. Cuman ini masalahnya di sini. Ini kuning, kuning teman-teman tuh, kuning ya, kuning. Nah, jadi permasalahannya itu ada di mana ya teman-teman? Apakah kondisi pH tanahnya ini basah, atau ada kekurangan nutrisi mikro maupun makro yang harus kita penuhi? Begitu, mungkin teman-teman bisa kasih masukan. Karena kalau untuk kondisi tanah yang basah, kemarin sempat saya berikan dolomit ya, itu sekitar 1 kilo satu pohon ini. Itu memang sebelum pembongkaran ring. Nah, jadi ketika ringnya ini kita bongkar, busutnya ini kita bongkar, entah itu dolomitnya sudah hanyut atau memang dosisnya yang kurang. Nah, saya juga kurang paham. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah ada pengalaman seperti ini, daun mudanya ini menguning seperti ini teman-teman, bisa kasih masukan ya di kolom komentar. Kira-kira apa yang harus saya perlakuan apa yang harus saya berikan ke pohon durian musangking saya ini. Sebagai informasi juga teman-teman, ini saya lakukan penarikan cabang batang. Kenapa? Karena nih teman-teman, kebanyakan
cabang batangnya itu ngevi gini ya teman-teman. Jadi saya tarik supaya cabang yang atasnya itu nggak ikut ngevi juga. Ini mungkin nanti untuk yang atas-atas ini akan saya tarik juga ya, ketika nanti di musim kemarau lah kayaknya teman-teman. Sebenarnya ini untuk terubusnya sendiri saya merasa ini bagus ya, dia tidak berhenti terubus. Bahkan bawor yang biasanya dia gaspol terus itu terubusnya berhenti teman-teman. Saya belum kasih pupuk apa-apa ya di musim hujan ini karena saya belum tahu nih mau kasih pupuk apa. Tapi kayaknya nanti saya mau kasih ini, apa namanya, vermi kompos teman-teman, atau kohe kambing kalau nggak kohe sapi. Begitu nanti akan saya tumpangkan aja di atas busutnya ini. Nah ini ya teman-teman. Oh ini dia sudah mulai terubus lagi ya. Nih ini batang utamanya nih teman-teman. Sudah mulai terubus lagi untuk bawornya ya, udah mulai terubus lagi. Kemarin dia sempet jeda ya teman-teman. Sempet jeda untuk daun mudanya. Untuk tingginya teman-teman ini sekitar, kalau kita tegakkan sepertinya dia sudah sekitar 1 semeter 30-an lah. Semeter 30 atau semeter 20-an gitu dari permukaan busut ini ya teman-teman. Dari permukaan busut ini. Kalau dari bawah sini ya lebih tinggi lagi. Untuk kondisinya ini kemarin juga saya pruning tipis-tipis ya teman-teman, tuh ini bekasnya. Cuman saya nggak ambil videonya. Ini teman-teman. Untuk cabang-cabang yang kecil, ini seperti ini teman-teman. Nah ini kemarin ada cabang batang yang kecil-kecil itu saya pruning saja karena sudah pasti kalah. Ini sebenarnya juga pengen saya pruning tapi ya udahlah nanti aja. Pengen saya pruning tapi ya udah nanti aja gitu teman-teman ya. Untuk kondisi pohonnya ini sama ya teman-teman, daunnya agak kuning tapi tidak sekuning musangking kita. Untuk musangking ini daun mudanya kuning sekali sih. Oke kita lanjut teman-teman. Ini ada cempedak ya, cempedak king. Ada 2 pohonnya. Nah ini cuma sih akhirnya saya bongkar teman-teman. Saya bongkar, tanahnya saya biarkan aja terbuka. Biar dia kena hujan, kena expose sama cuaca, mungkin bisa memperbaiki struktur tanahnya ya. Saya nggak tahu apakah dia posisinya kalah dengan pohon alpukat ini ya, rebutan nutrisinya. Jadi dia stagnan kemarin sama sekali. Ini ya teman-teman nih. Ini saya beli ukurannya sama dengan super tembaga kita yang di sana. Sedangkan ini super tembaga kita ini ketinggiannya sudah semeter 30-an cm juga teman-teman, dengan ukuran bibit yang sama sekitar 50 cm waktu itu kita tanam. Nah yang ini mungkin ini hanya sekitar 60 cm, 60 sampai 70 cm tingginya. Jadi stagnan. Akhirnya saya bongkar aja. Nah ini juga ada alpukat yang sakit sih kemarin, jadi saya putuskan tebang aja. Tapi ini terubus lagi alpukatnya. Tapi ini alpukatnya mungkin tetap tidak akan saya pertahankan untuk yang ini teman-teman. Nanti mungkin alpukat beberapa ada yang hanya yang di dekat pondok itu aja yang saya pertahankan, mungkin 1-2 batang ya teman-teman. Karena ini sambil peralihan durian kita besar, jadi kita manfaatkan dulu alpukatnya. Siapa tahu bisa berbuah, tapi sejauh ini belum ada yang berbuah. Ini kemarin full bunganya teman-teman nih alpukatnya. Tuh, yang daun-daun muda ini semuanya full kemarin bunganya, tapi qadarullah tidak ada yang nyangkut, nggak ada yang berhasil buahnya. Yang di sana tadi juga ada ini apa namanya, bunganya ada 2 pohon yang mengeluarkan bunga yang cukup banyak ya, tapi nggak ada yang nyangkut. Mungkin karena hujan tinggi sekali ya intensitasnya curah hujannya, jadi nggak ada yang jadi. Nanti saya buatkan di video shortnya deh untuk alpukatnya ya. Jadi di sini tersisa hanya 3 batang ya teman-teman untuk pohon durian kita. Jadi ada ini super tembaga, ada musangking dan juga bawor. Insya Allah teman-teman di bulan ini saya mau, bulan ini atau kalau enggak ya di bulan depan lah, di bulan Februari saya mau menambah bibit ya. Saya mau tambah bibit OC 1. Cumasi juga saya ganti.
Kemungkinan OC saya ambil 2 sih teman-teman, dan kayaknya saya mau ambil Cumasi 2 dan Super Tembaga 1 lah. Memang sih sebenarnya lebih baik kalau saya lihat di YouTube channel itu banyak menyarankan OC paling genjah dan sebenarnya mudah ya perawatannya dibandingkan dengan Musang King yang lebih rewel. Tapi kita lihat saja nanti. Saya sebenarnya lebih prefer lebih condong untuk mengembangkan varietas lokal ya. Tapi kalau untuk komersil sepertinya lebih mudah terjual duren Musang King dan duri hitam, karena untuk Cumasi ini sebenarnya dia sudah cukup konsisten ya teman-teman. Di tanah Jawa itu banyak yang tanam Cumasi juga hasilnya sudah bagus. Beda dengan Super Tembaga yang entah kenapa hasilnya beda gitu. Banyak yang sulit sekali untuk mencapai perform gitu kalau Super Tembaga ini. Nah ini Super Tembaga ya teman-teman. Ini juga kemarin trubus terus. Ini dia sedang jeda juga teman-teman. Trubusnya ya. Nih dia sedang jeda. Nih, ini masih daun muda ya teman-teman. Nah ini batang utamanya. Kemarin ini ada cabang utama ya cabang yang ini ya teman-teman. Ini tingginya mengalahkan batang utamanya ini teman-teman. Jadi saya putuskan untuk saya potong saja ini. Ya saya daripada kalah lah, karena ini teman-teman bisa lihat ya, dulu ini beberapa kali batang utamanya ini sempat pupus teman-teman ya, daun mudanya. Jadi dia nah itu teman-teman, jadi dia ukurannya kecil nih, kan dia tuh hampir sama dengan cabang-cabangnya. Nah saya ingin membesarkan dulu ini batang utamanya teman-teman, jadi yang ini saya kalahkan aja begitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman kondisi pohon durian di kebun Cirila ya, kebun kita. Kemarin saya sempat beli bibit lagi teman-teman, ada Tupai King ini bapak saya yang tanam. nggak nanya-nanya, langsung aja ditanam di sini. Ini jaraknya dekat sekali ya dengan Super Tembaga kita, ini paling hanya 5 atau 6 meter ini jaraknya, dekat sekali. Nanti mau saya cabut aja ini, kuning juga kondisinya karena nggak kita rawat. Nah ini 2, pokoknya kemarin saya beli Cumasi lagi 1 sama Tupai King ya kalau nggak salah. Tapi ini kemarin ditanam sama bapak saya di tanah, belum ini, nggak bagus ya hasilnya karena kayaknya ini rumputnya terlalu ini ya, terlalu subur teman-teman. Jadi ini hasilnya nggak bagus gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video kita dari awal dan terus mendukung channel YouTube kita agar terus berkembang ya, sehingga kita bisa saling tukar informasi ya teman-teman, saling tukar ilmu. Karena pun saya juga belajar menanam durian, belajar bertani ini hanya dari YouTube, dan mungkin penerapannya ya tidak 100% karena keterbatasan tenaga teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.